Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini saya ingin melanjutkan diskusi mengenai STARE, Science, Technology, and Art in International Relations. Beberapa minggu lalu saya sudah membahas mengenai bagaimana seni bisa memberikan cara pandang baru, perspektif alternatif dalam memahami konteks politik global. Saya sudah membahas beberapa film yang memberikan narasi berbeda atau narasi alternatif dalam sebuah isu-isu global. Minggu lalu saya juga sudah bercerita mengenai bagaimana puisi berperan penting begitu ya dalam mempengaruhi atau shaping the international relations. Nah, hari ini saya ingin membicarakan mengenai musik. Bagaimana musik juga memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan perspektif baru dalam hubungan internasional. Kalau kita mengingat apa yang ditulis oleh Roland Blakers dalam Learning Arts in International Relations, seni itu kita bisa melihat dari dua sisi. Yang pertama, apa yang direpresentasikan dalam karya seni itu, kalau dalam hal ini adalah musik. Lalu yang kedua, bagaimana ia direpresentasikan. Nah, dalam episode hari ini, saya akan membacakan satu artikel menarik sebenarnya. Linknya ada di bawah artikelnya. Artikel ini ditulis oleh Sil, mohon maaf kalau pronunciation-nya saya kurang sempurna ya, tapi di sini tulisannya Silke Wunsch gitu. Dari dw.com. Di sini judul artikelnya adalah How the World Has United in Song via Stand with Ukraine. Jadi artikel ini membahas bagaimana karya musik gitu ya berhasil boleh dikatakan mendukung atau mendorong dunia untuk bisa bersatu memberikan dukungan terhadap Ukraina yang saat ini masih diinvasi oleh Rusia. Nah, yang pertama tentu ada gerakan hashtag Stand with Ukraine ini, di mana sebenarnya awalnya ketika buat yang belum tahu gitu ya, Rusia mulai menginvasi Ukraina tanggal 24 Februari 2022. Jadi sudah lebih dari setahun yang lalu, dan saat itu mulai muncul gerakan-gerakan sosial untuk memberikan dukungan terhadap Ukraina. Salah satunya adalah dengan menyanyikan atau memberikan platform bagi orang-orang Ukraina di berbagai negara untuk menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Jadi kalau teman-teman lihat gitu ya di artikelnya itu ada banyak sekali kesempatan yang diberikan oleh aktor-aktor internasional bagi orang Ukraina untuk menyanyikan lagu kebangsaan Ukraina. Di mana sebenarnya lirik lagunya juga ada satu pesan yang sangat penting dalam lirik lagu itu. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris kira-kira liriknya seperti ini. Ukraine has not yet perished. Ukraina belum hilang. Luck will still smile on us, brother Ukrainian. Keberuntungan masih akan tersenyum pada kita, wahai saudara-saudara Ukraina. Sebenarnya kalau boleh dibilang lirik ini gitu ya bisa kita interpretasikan memiliki makna yang jauh lebih powerful, jauh lebih hopeful bagi bagi para refugee gitu ya, pengungsi Ukraina yang saat ini harus terpaksa gitu ya diusir dari negaranya karena negaranya sedang diinvasi. Lalu kalau misalnya kita lihat contoh yang lain dukungan pada Ukraina juga ditunjukkan oleh Sting, di mana sebenarnya 40 tahun yang lalu Sting pernah membuat sebuah lagu yang saat itu dia gunakan sebagai lagu anti perang dingin di 40 tahun yang lalu berjudul Russians. Dan Sting sempat mengupload gitu ya, memposting di Instagram yang di mana dia menulis sebenarnya bagaimana dia merasa
lagu dia itu yang tadinya dia tulis, dia tidak menyangka akan relevan lagi begitu. Dia tidak berharap justru lagu ini akan relevan lagi, tapi sebagai bentuk dukungan terhadap Ukraina, akhirnya dia juga merilis ulang gitu ya lagu Russians ini yang tadinya sempat debut di tahun 1985. Nah, tentu yang menarik adalah postingan ini juga menarik banyak sekali simpati gitu ya dan memberikan dukungan terhadap perjuangan orang-orang Ukraina. Lalu yang menarik juga sebenarnya di sini ada statement yang diberikan oleh Stings sebelum dia menyanyikan lagunya. Nanti bisa langsung kepoin aja ya di Instagramnya. Dia tulis, "For the brave Ukrainian fighting against this brutal tyranny and also the many Russian who are protesting this outrage despite the threat of arrest and imprisonment." Jadi dia mendedikasikan karya ini untuk orang-orang Ukraina yang masih berjuang melawan tirani yang brutal, dan juga dia dedikasikan lagu ini untuk orang-orang Rusia yang berusaha memprotes dan melawan keputusan invasi terhadap Ukraina, meskipun ketika mereka protes mereka harus berhadapan dengan ancaman ditahan ataupun dihukum. Lalu kita lihat contoh yang lain itu dari The Scorpion gitu. Nah, dalam artikel ini dituliskan ada Scorpion juga membuat salah satu lagu yang juga naik gitu ya, yang juga sering dipakai tahun lalu untuk memberikan dukungan terhadap Ukraina yang berjudul The Wind of Change. Kalau boleh sedikit cerita backstory-nya gitu, rock band yang berasal dari Jerman ini sebenarnya menjadi salah satu rock band barat yang dibolehkan bermain di Rusia di tahun 1988. Saat itu kondisinya masih dalam masa perang dingin, sehingga interaksi antara blok barat dan blok timur sangat dibatasi. Nah, ketika The Scorpion ini diizinkan gitu untuk bermain musik mereka di Rusia, saat itu di kota Leningrad, mereka berhasil memberikan semacam nuansa baru gitu ya. Jadi tahun 1989 mereka bermain di depan 300.000 orang di acara Moscow Music Peace Festival. Dan itulah di mana momen itulah yang menjadi inspirasi bagi Klaus Meine untuk menciptakan lagu yang berjudul Wind of Change atau Angin Perubahan. Karena kalau dilihat sedikit backstory-nya, saat itu dia sedang berjalan-jalan gitu di taman yang disebut sebagai Gorky Park. Dan salah satu liriknya yang dia ambil, dapat inspirasi dari momen jalan-jalan itu adalah, "The world is closing in. Did you ever think that we could be so close like brothers?" Jadi kalau boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, liriknya kira-kira artinya dunia itu semakin tertutup gitu saat itu ya, masa perang dingin. Tapi pernahkah kamu berpikir bahwa sebenarnya kita itu sangat dekat seperti saudara gitu. Nah, menurut Klaus Meine, testimoninya dia merasa lagu ini adalah lagu yang sangat personal buat dia, dan dia merasa lirik ini masih sangat relevan bahkan dalam dunia saat ini gitu, terlebih lagi kalau kita mengambil konteks invasi Rusia ke Ukraina. Dan itu tadi sedikit cerita ini ya, backstory dari lagu Wind of Change dari The Scorpion. Lalu yang sangat populer juga kalau dalam forum-forum perdamaian yang sering kali diputar itu adalah lagu dari John Lennon yang berjudul Imagine. Buat yang sering dengar atau yang belum tahu juga atau yang belum pernah tahu juga, lagu ini menceritakan mimpi John Lennon sebenarnya yang membayangkan atau mengimajinasikan bagaimana ya kalau dunia itu tidak ada
teritori negara, tidak ada agama, tidak ada Tuhan gitu ya. Tapi ada satu lirik yang cukup dalam, yang sering juga jadi kutipan gitu ya kan dalam forum-forum perdamaian, yaitu maybe I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Jadi mungkin saya hanya pemimpi, itu memimpikan tadi ya dunia tanpa negara, tanpa agama, atau tanpa Tuhan. Tapi saya bukan satu-satunya. Saya berharap suatu hari kamu bisa bergabung dan dan kita sama-sama hidup di dunia sebagai satu kesatuan. Kira-kira itu. Maaf kalau terjemahannya kurang begitu pas ya. Tapi kalau boleh dibilang, pesan ini sangat timeless gitu ya. Eh, tulisan ini lirik ini atau lagu ini, Imagine ini dibuat di tahun 1971 dan saat itu konteksnya sedang perang Vietnam. Namun kalau bisa dikatakan lirik lagunya itu sangat relevan untuk berbagai konflik termasuk invasi yang terjadi di Ukraina. Kalau ini sedikit backstory yang diceritakan gitu ya di artikel ini, saat Eurovision Song Contest tahun lalu itu ada satu performance yang didedikasikan sebagai dukungan terhadap Ukraina, di mana saat itu ada 12 kontestan dari Eurovision Song Contest yang menyanyikan lagu ini, Imagine, gitu, untuk dukungan terhadap Ukraina. Lalu sebenarnya ada satu lagu lagi dari John Lennon yang juga sangat terkait dengan isu perdamaian, yaitu Give Peace a Chance, di mana lagu ini juga dimainkan secara simultan gitu ya, tanggal 4 Maret 2022 di 150 radio Eropa sebagai bentuk dukungan dan dedikasi simpati terhadap invasi yang terjadi di Ukraina. Nah, yang menarik nih yang terakhir, dan mungkin nanti saya minta izin untuk memainkan juga videonya. Ini sebenarnya sebuah lagu yang tidak ada kaitannya sama sekali gitu ya dengan perdamaian ataupun konflik internasional, tapi dalam konteks Stand with Ukraine, dalam konteks invasi terhadap Ukraina, video ini sempat menjadi viral. Jadi kalau boleh sedikit cerita nih, ada seorang anak kecil. Jadi di video ini ada seorang anak kecil yang sedang nyanyi lagu Let It Go. Kalau buat yang belum begitu familiar, lagu Let It Go ini sebenarnya lagu back song gitu ya, soundtrack dari film Disney yang berjudul Frozen. Jadi ini kalau boleh dibilang lagu ini sangat populer untuk anak-anak gitu ya, Let It Go. Nah, video ini viral karena anak kecil ini nyanyi lagu Let It Go dengan bahasa Ukraina gitu. Dan yang menjadi menariknya adalah awalnya anak ini menyanyi itu dia menyanyi di bunkers gitu ya, di persembunyian bawah tanah untuk para pengungsi Ukraina, bukan pengungsi sih, untuk para korban invasi gitu ya. Mereka sedang bersembunyi di bunker dan saat itu suasananya mungkin sangat mencekam gitu ya. Banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang campur aduk perasaannya jadi pada ribut. Namun ketika anak ini mulai menyanyi lagu Let It Go, nanti Anda bisa perhatikan gitu ya teman-teman, bisa lihat bagaimana satu anak menyanyikan lagu ini memberikan nuansa yang lebih hopeful gitu, memberikan nuansa yang lebih menenangkan di tengah-tengah suasana yang berkecamuk. Nah, mungkin supaya bisa menangkap juga nuansanya begitu ya, saya akan membagikan di sini videonya begitu. Jadi nanti kita bisa tonton bareng-bareng ya. Oke. Немножечко тишины. Не открывай, храни секрет, будь хорошей для всех, закрой все чувства на замок.
И забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь. Новый день он кажет путь. Не боюсь ничего уже. Пусть бы шум ничто, холод всегда мне был по душе, а я иду все выше на ледяную плащ, и страха не вернувшись, меня уж не догнать. Пора узнать, что я могу, на помощь призову к себе во льдах навечно. Отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Браво, браво, умница! Умница! Oke, jadi itu tadi video seorang anak kecil yang menyanyikan lagu Let It Go, di mana kondisinya itu mereka ada di bunker dengan suasana yang mencekam dan serba tidak pasti kapan perang ini akan berakhir, nasib mereka seperti apa. Namun di tengah-tengah suasana yang berkecamuk itu, nyanyian salah satu lagu yang dinyanyikan oleh anak kecil ini, saya kira bukan masalah apa yang dinyanyikan, tapi masalah momennya, gitu ya. Bagaimana seorang anak kecil menyanyikan lagu dengan tenang, gitu ya. Mungkin dia juga perasaannya berkecamuk, gitu. Tapi apa yang dia lakukan dengan menyanyikan lagu itu, setidaknya saat itu berhasil menenangkan perasaan dan juga emosi berkecamuk yang dialami oleh orang-orang di sekitarnya di dalam bunker itu. Jadi saya kira sebenarnya lagu-lagu ini buat saya pribadi gitu memberikan pemahaman baru atau realita alternatif untuk saya memahami mengenai apa respons atau bagaimana sebenarnya kondisi atau realita dari invasi Rusia ke Ukraina. Dan saya kira lagu-lagu ini memberikan realita yang lebih mengakar gitu ya, dan memberikan realita yang lebih hopeful sebenarnya, bahwa ada banyak sekali aktor-aktor yang sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina, dan ada banyak sekali cara yang dilakukan oleh orang-orang ini untuk menunjukkan dukungan dan juga mengekspresikan atau merepresentasikan apa realita yang sebenarnya terjadi. Dan saya kira itulah salah satu power gitu ya, salah satu role dari music in IR, bagaimana musik bisa memberikan nuansa baru, perspektif baru, dan juga merepresentasikan realita yang berbeda dalam cara kita memahami sebuah isu politik global. Kalau dalam hal ini kita memahami isu, bagaimana kita memahami isu konflik invasi Rusia ke Ukraina melalui musik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.